selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di hari Senin di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial bersama saya Gilang Madutanaya dan pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, selamat siang teman-teman Sobat Milenial and Gen Z dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Yeah. Mbak Uni, baru saja Danantara atau Daya Nagata Nusantara ini resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo, sekaligus menetapkan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Nah, dan baru saja Mbak Uni juga dari Istana Mbak ya, melihat prosesnya secara langsung. Kalau dari POV IDN Times sendiri melihat Danantara ini kedepannya akan seperti apa Mbak? Ya, ini saya ke Istana diundang mendadak, pasti nanti ada yang komen, banyak yang komen netizen. Seperti juga netizen mengomentari ketika pada hari Sabtu kemarin, akhir pekan, ada sekitar 30-an ya, pemimpin redaksi dan juga senior jurnalis diundang oleh Presiden Prabowo untuk berdiskusi tentang banyak hal di kediaman pribadi di Hambalang, mulai dari jam 3 selesainya hampir jam 9 malam ya, jadi hampir 6 jam ya. Nah, kenapa? Karena dianggap ini adalah pertemuan yang tidak berempati. Pemret-pemret ini katanya tidak berempati terhadap perjuangan dari mahasiswa dan masyarakat sipil yang sejak tanggal 17 hari Senin tahun yang lalu demonstrasi di menjelang ke arah istana di berbagai daerah menyuarakan 13 tuntutan dan di antara 13 tuntutan kan ada soal Danantara juga ya menjadi concern, bahkan ada sebuah gerakan katanya kalau memang Danantara itu betul pengurusnya seperti yang informasi yang selama ini beredar di masyarakat. Di situ ada foto Kaisang, ada foto Pak Luhut, ada foto Mas Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Keuangan yang juga keponakannya Pak Prabowo Subianto. Wah, ini berarti bahaya nih. Masa pengelolaan nantinya akan Danantara ini akan mengelola semua aset dari badan usaha milik negara yang sebelumnya itu beredar nama-nama BUMN yang memang kaya-kaya, yang kontribusinya terhadap dividen itu 80-an% dividen BUMN ya kepada negara, itu dikelola oleh orang-orang yang big question karena dianggap yaitu tadi punya konflik kepentingan dan segala macam. Sampai ada gerakan kan, kamu ngeliat nggak bahwa wah kalau kayak gini caranya kita harus menarik simpanan dari bank-bank pemerintah gitu ya, saking nggak percayanya ada tagas. Nah, jadi itu bagian dari keresahan-keresahan yang kemudian memunculkan tagar Indonesia gelap, kemudian kabur aja dulu ya. Nah, ini menarik karena tadi sudah diluncurkan secara resmi ya, dan kami juga sudah mendapatkan sebelumnya ketika bertemu dengan Presiden itu mendapatkan struktur organisasinya, formatnya. Saya bahkan yang bertanya kepada Presiden Prabowo, itu nama Kaisang, Pak Prabowo itu kan menjelaskan, oke, ini strukturnya, lihat nih strukturnya. Ini mungkin adalah organisasi yang paling banyak pengawasannya. Karena Presiden paling atas di struktur, kemudian di sebelah kiri itu Dewan Pengawas, Pak Menteri Erick Thohir, Wakil Ketua Dewan Pengawasnya Pak Mulyaman Hadad, yang sebelumnya sempat dilantik sebagai Kepala BPI Danantara, ya posisi CEO lah gitu ya. Sebelah kanan itu ada Dewan Penasehat, Dewan Penasehatnya itu mantan-mantan presiden. Jadi ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Jokowi. Kemudian sebetulnya menurut Pak Prabowo, Ibu Megawati, Presiden Megawati sudah ditawari ya, tetapi sejauh ini belum menyatakan ketersediaan. Jadi memang maunya di situ. Lalu ada juga oversight ya, oversight and accountability, ada kotak. Disitulah dimasukkan ketua KPK, ketua BPK, kepala BPKP, kepala PPATK, Kapolri, Jaksa Agung, bahkan
rencananya mau dimasukkan ke pimpinan-pimpinan dari organisasi keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Tadi juga di pidato kan disampaikan ke NU, Muhammadiyah, KWI, PGI, Buddha, Konghucu, Parisada Hindu. Di situ dimasukkan ya untuk mengawasi. Lalu di kotak yang lainnya itu ada nanti dilihat kotaknya di artikelnya IDN Times lengkapnya ya. Ada komite edit apa segala macam audit internal audit. Nah, jadi intinya tuh Pak Presiden itu tadi juga di pidatonya secara terbuka dan mengatakan bahwa Danantara harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun termasuk oleh DPR. DPR itu ada Komisi 6 dan Komisi 11. Jadi memang jadi gini teman-teman yang memprotes, kenapa saya nggak mau mewakili Pemret yang lain ya, tapi buat kita di IDN Times, wawancara atau kesempatan untuk konfirmasi dengan siapapun itu wajib dan harus, kan cover both side, verifikasi seperti itu ya. Jadi misalnya Indonesia Gelap, kita bahkan yang pertama kali mewawancarai Ketua Aliansi, Koordinator Aliansi Pusat BEM Seluruh Indonesia, Herianto ya. Pada tanggal 17 mulai demo, dia ada di Mataram, mahasiswa dari sana, dia mendarat, bahkan ngejemputnya pakai mobil saya loh ke bandara. Jadi Dek Herianto itu kami jemput, kebetulan yang tersedia mobil saya, ini bukan mobil kantor, kebetulan mobil pribadi saya, jemput supaya cepet lah daripada nunggu mobil kantor ya yang masih dipakai oleh mobil dinas yang mungkin dipakai oleh yang lain. Kami jemput di bandara, dari bandara langsung datang ke sini dan langsung kita wawancara di sini. Dia langsung mengatakan bisa dicek tuh di YouTube-nya IDN Times ya. Sebelumnya juga seperti yang menyangkut rakyat ya, Pak Khalid ya, nelayan. Pak Khalid nelayan dari yang berjuang untuk menentang pagar laut juga. Jadi banyak teman-teman redaksi juga mewawancarai dan saya yakin di media yang lain juga mewawancarai berbagai macam narasumber, pakar ya, penggiat sosial. Jadi kesempatan untuk bertemu dengan presiden, idealnya sih dapat wawancara khusus ya. Tapi kesempatan untuk bertemu dengan presiden dan menanyakan isu-isu aktual, bagaimana pendapat dia, itu menurut kami, menurut kita ya perlu dimanfaatkan. Contoh, saya langsung nanya, Pak Kaisang masuk nggak di Badan Pelaksana Danantara? Nggak ada. Kalau saya nggak ketemu langsung sama Presiden Prabowo pada hari Sabtu itu, gimana saya nanya? Masa saya WhatsApp sama Seskap, ya mungkin Mayor Teddy, ya mungkin dia merasa nggak dalam posisi untuk menjawab. Kalaupun dia menjawab mungkin off the record, ya kan? Padahal kan kita mau langsung bisa dari orang yang punya otoritas, ya. Definitely enggak. Lalu kemudian bertemu, dikasih tahu bahwa menurut undang-undangnya badan pelaksana itu tidak boleh orang yang punya konflik of interest berkaitan dengan parpol. Jadi Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono yang ada di bagan-bagan yang beredar, dia itu kan anggota Gerindra, salah satu pimpinan Gerindra kalau nggak salah sebelumnya bendahara Gerindra atau masih ya. Jadi dia selama dia masih menjadi anggota Gerindra, dia nggak mungkin ada di badan pelaksana itu ya. Jadi hal-hal itu hanya bisa ditanyakan ketika bertemu langsung dengan memang orang yang paling punya otoritas untuk memutuskan siapa saja yang duduk di kepengurusan Danantara ya. Sebelumnya misalnya nama Jokowi aja gitu. Jadi karena belakangan tuh banyak orang komplain bahwa dengan figur Presiden Jokowi, karena kan sebenarnya gini, Danantara ini kan ingin mengoptimalkan pengelolaan aset dan dividen dari BUMN untuk bisa di-leverage ya, ditingkatkan misalnya dengan 20 miliar dolar yang disisihkan itu kemudian bisa di-leverage dengan modal itu bisa pakai financing sehingga bisa membiayai proyek-proyek yang lebih besar ya. Dalam hal ini proyek-proyek hilirisasi yang disebut-sebut itu kan. Nah, kalau misalnya
ternyata kepengurusan Danantara ini adalah orang-orang yang selama ini dianggap, orang kan lihat tuh Asabri BUMN, lihat tuh Jiwasraya, bahkan sekarang Jiwasraya setengahnya kayak ditutup atau apa ya. Nah, jadi orang tuh wajar ya, sangat wajar menurut saya, menurut kita di POV Time, orang itu ragu terhadap kemampuan dan governance pengelolaan dari Danantara yang akan mengelola 900 miliar dolar dari aset BUMN. Jadi itu sangat wajar, dan sebagai media yang harus selalu berpihak kepada kepentingan publik ya, lu nggak usah media pribadi-pribadi deh, kita kan punya uang tabungan juga di bank pemerintah, kita juga ragu-ragu khawatir ya. Jadi nggak mungkin media itu kemudian bisa di brainwash begitu saja percaya. Justru ketika mengetahui strukturnya, oh berarti minimal yaitu nama yang kontroversial seperti Kaesang, nama yang dianggap punya konflik kepentingan seperti Mas Thomas Jiwandono itu nggak ada. Pak Jokowi tidak sendiri di situ. Karena ada Pak SBY, ya kita yakin bahwa Pak Jokowi nggak bisa semena-mena sendirian, karena dia sudah Pak SBY, dan secara presiden Pak SBY lebih senior daripada Pak Jokowi. Jadi ada semacam checks and balances bahkan di Dewan Penasehat ya, belum lagi yang lain. Nah, apakah ini puas? POV Time hari ini saya ingin mengatakan kami akan terus mengawasi, kami belum yakin 100% dengan kemampuan governance. Itu kan nama-nama yang disebut baru sedikit, masih ada pos-pos yang belum diisi, manajemen risk, legal, Chief Investment Officer-nya kan Pandu Syahrir, kemudian Chief Operating Officer, di holding Chief Operating Officer-nya Pak Doni Oscar ya, yang sekarang Wamen BUMN, CEO-nya Pak Rosan Roslani. Orang-orang ini secara track record di bidang investasi, di bidang bisnis, di bidang korporasi itu ada track record-nya ya. Pak Rosan bahkan tidak hanya menjadi pengusaha, tapi juga dia pernah menjadi duta besar di Amerika yang tentunya punya network, kemudian sekarang masih menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi. Jadi orang-orang ini akan dimonitor oleh begitu banyak orang. Ya, termasuk DPR, tadi DPR 2 komisi 6 dan komisi 11, tapi juga oleh kita oleh teman-teman netizen ya. Nah, karena itu salah satu kata-kata yang muncul dari Presiden pada saat pertemuan itu adalah pengambilan keputusan jangan cepat. Jadi pengambilan keputusan harus disebutnya super prudent, ya, super prudent, nggak perlu cepat-cepat, ya, karena ini menyangkut dia ingin lembaga ini bisa diwariskan ke anak cucu, bukan lembaga yang wah begitu 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi mangkrak, karena tidak dikelola dengan baik. Apakah cita-cita Presiden Prabowo yang sebetulnya terinspirasi oleh cita-cita dari ide dari ayahnya almarhum, Begawan Ekonomi Indonesia Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo pada tahun 70-an sudah punya proposal Sovereign Wealth Fund. Dia serahkan itu kepada pada saat itu pemerintahan Soeharto, tetapi itu tidak diterima proposal itu. Jadi itu sebetulnya ide itu sudah ada dari tahun 70-an ya. Dan sebetulnya di era Pak Presiden Jokowi kemudian direalisasikan dalam bentuk INA, tetapi waktu itu kan modalnya cuma 2-3 miliar dolar. Nah, kali ini modalnya itu cukup besar, sekitar 20-an miliar dolar dari dana yang disisihkan dari efisiensi anggaran. Habis itu nanti kita bahas kontroversi efisiensi. Tapi intinya gini, Danantara itu dengan bertemu langsung dengan Presiden, kami langsung bisa mengkonfirmasi begitu banyak informasi yang beredar. Saya rasa salah satu tugas dari media itu adalah cek fakta, ya, verifikasi, cek fakta, ya. Apakah percaya 100%? Lawang baru diresmikan hari ini. Media termasuk IDN Time, saya nggak tahu kalau media yang lain ya. Kalau IDN Time saya pastikan nggak percayalah, belum percaya. Wong ini baru mau jalan, ya, sama seperti pemerintahan 100 hari sekarang udah 4 bulan,
apakah kita menganggap bahwa pemerintahan ini berjalan dengan baik meskipun Presiden Prabowo mengatakan, wah menteri-menteri saya udah bekerja dengan baik, koordinasinya bagus, sudah ada di Akmil itu, tapi faktanya itu kita melihat menteri-menteri yang melakukan blunder. Blundernya itu tidak hanya sekedar komunikasi publik yang buruk, tetapi juga pengambilan keputusannya itu tidak dipikirkan dengan matang-matang, sehingga yang saya selalu bilang yo-yo policy soal efisiensi anggaran ya. Ternyata kan sesudah banyak masyarakat protes, media protes, sebetulnya kemudian ada pos-pos yang krusial yang nggak bisa dipangkas. Itu kan yang di 17 kementerian lembaga akhirnya kan dibalikin 58 triliun. Itu yang juga disampaikan. Jadi kayak pendidikan gitu ya, pendidikan, gaji honorer apa segala macam kan akhirnya diberikan lagi ya. Jadi memang ada masalah pada saat pengambilan keputusan soal efisiensi anggaran ya, karena mungkin ya kalau kita melihatnya tuh ya ini ada proses yang tidak proper. Asal Bapak senang, Bapaknya minta 325 triliun langsung di-cut semuanya, nggak berpikir. Padahal ini kalau mengutip omongannya Pak Prabowo, saya itu dari umur 16 tahun sudah concern sama pertanian. Bentar dulu, pertanian. Zaman dia masih di tentara itu kan, jadi di setiap divisi-divisinya itu dia selalu nyuruh nanam ini, nanam itu, terus kemudian nanam ikan, beternak ikan, pas mau panen ternyata hilang karena diambil sama sesama anak-anak di situ, jadi udah ada yang ngambilin. Nah di situ bagian kita ketawa, mungkin di situ bagian dimana saya dikritik karena di foto yang diposting sama Pak Prabowo itu kelihatan bahwa saya tuh ketawa ya, sampai ada yang komen happy banget Mbak Uni ketemu sama presiden. Padahal bahasanya itu Mbak ya? Ya bahasanya ada beberapa ada sama guyonan, guyonan ketika Pak Prabowo cerita soal waktu dia lagi sekolah di Amerika, itu dia dapat nilainya 99, terus gurunya ini kayak semacam akademi militer gitu, gurunya heran kok bisa orang Indonesia kok bisa dapatnya 99, jangan-jangan nyontek atau apa. Akhirnya dia dipanggil, terus kemudian disuruh untuk sendiri mengulangi lagi di tes. Ternyata hasilnya katanya dapat 100, malah lebih tinggi. Terus gurunya tuh sampai bilang, kamu lulusan dari West Point atau Sandhurst Akademi Militer, karena mungkin anggapannya kalau yang sepinter ini nilainya sebagus ini itu pasti dari akademi militer yang top ini. Terus kata Pak Prabowo, tidak, saya lulusan dari Magelang. Nah, kita ketawa semuanya tuh ya. Like pride, proud banget dengan Magelang. Terus tapi kata Pak Prabowo, tapi kan saya nggak bilang bahwa saya kan pernah sekolah di Amerika dan di Inggris gitu kan. Nah, bagian-bagian itunya kita ketawa. Tetapi bagian ketika kita bicara soal isu kabur aja dulu ya. Wah, saya melihat wajah dari teman-teman juga nggak semuanya kemudian setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa itu seharusnya tidak dilakukan. By the way, Pak Prabowo itu setuju ke luar negeri untuk belajar, nambah pengetahuan, apa segala macam. Itu dia setuju. Jadi itu hal yang wajar karena Pak Prabowo kan juga seperti itu kan, sempat belajar juga. Nah, tapi kayak Indonesia apakah gelap? Pak Prabowo mencoba meyakinkan kami yang hadir di sana bahwa Indonesia nggak gelap, karena kemudian disampaikan misalnya problem create employment. Ini belum nggak bisa disampaikan ya, karena belum di roll out. Tapi kami diceritakan ini program ini akan satu program akan menciptakan sekian puluh ribu lapangan pekerjaan apa segala macam gitu-gitu. Itu disampaikan ya. Tapi kan gini, itu kan belum. Ya, jadi sebetulnya dari perspektif POV redaksinya IDN Time termasuk saya, ya kita nunggu beneran apa enggak gitu. Ya kan nggak bisa juga terus oke, percaya nggak bisa. Kita harus menunggu. Dan Pak Prabowo tuh sampai bilang, ini saya memberikan target kepada diri saya sendiri ya, bukan target dari siapapun. Nanti awal tahun 2026 kita ketemu lagi, kita cek nih misalnya
apakah makan bergizi gratis itu benar bisa mencapai 80 juta? Pada saat itu dia menelpon Kepala Badan Gizi Nasional untuk tanya, sudah berapa yang dikasih makan, anak-anak yang dikasih makan? Dilaporkan 1.660. Hari ini, itu kan kita ketemu Sabtu ya. Iya. Hari ini, Senin, kata Pak Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional, itu diperkirakan mencapai 2,5 juta. Jadi prosesnya, maksudnya mereka menggambarkan cepatnya prosesnya. Makanya dibilang bahwa dalam setahun itu akan ditargetkan 80-an juta itu. Kita akan lihat apakah benar 80 juta. Jadi buat saya yang mewakili redaksi DN Times, datang di situ ketemu sama presiden juga untuk mencatat janji-janjinya, ya, janji-janji dari presiden. Dan kita akan lihat apakah itu janji itu memang benar-benar akan bisa dipenuhi ya, diimplementasikan. Nah itu yang sebetulnya sama seperti pertanyaan kamu berkaitan dengan Danantara. Kalau misalnya nggak ketemu, wah kita nggak dapat kepastian bahwa Kaisang nggak ada di situ. Terus kemudian Mas Tommy Jiwandono itu ternyata memang secara undang-undang tidak bisa, ya, karena masih terikat itu dengan partai. Terikat dengan partai. Oke. Nah Mbak, selain tadi isu Mbak Uni ketemu dengan presiden. Ini catatannya loh. Aduh, kan kita nggak boleh bawa handphone ya. Tetapi nggak boleh Mbak ya? Nggak boleh. Jadi mencatat ya. Tulisan saya udah lama nggak tulisan tangan, susah dibaca lagi. Bisa lah. Sebelumnya 2023 juga ketemu Mbak ya dengan Presiden Prabowo pada ya? bulan Juni ya? 2023 waktu itu masih Capres. Masih Menhan dan Capres. Ini pertemuan kedua dan ini pertemuan kedua. Agendanya nanti 2026 ya, yang diadakan Pak lagi. Pak Prabowo menantang okay. pemret-pemret untuk nanti pada saat awal 2026 itu apa yang dijanjikan, beberapa hal ya. Soal Danantara itu nanti akan bisa, kalau sekarang itu katanya dividen BUMN itu baru 2% levelnya, sementara dengan adanya Danantara itu ditargetkan naik, harusnya bisa 3-4. Seperti itu ya, kita akan cek nanti. Oke, Mbak, selain isu kabur aja dulu Danantara, ada pertanyaan atau isu lain Mbak di dalam pertemuan itu dengan Pak Presiden? Ya Pak Presiden itu selalu Pak Prabowo ya, jadi kita harus spesifik presidennya ya. Presiden Prabowo. Pak Prabowo kan hobi baca, sangat-sangat suka membaca. Jadi Pak Prabowo itu selalu memulai pertemuan itu dengan menceritakan sesuatu yang sifatnya filosofis, ya. Jadi misalnya dia mulai dengan statecraft, ya. Orang semua punya statecraft ya, kemampuan untuk mengelola ya, manajerial ya, negara, tapi belum tentu punya skillful. Nah ini beliau menceritakan beberapa bacaan-bacaan, menceritakan sejarah, contoh-contoh bagaimana Vietnam ya, Ho Chi Minh itu sangat visioner, Jawaharlal Nehru itu sangat visioner, bagaimana mulai membangun India, kemudian Vietnam. Sekarang salah satu orang yang dikirim oleh Ho Chi Minh, pemimpin Vietnam, ke luar negeri untuk belajar. Itu sekarang usianya kira-kira 60 tahun, dia yang mendirikan mobil yang sekarang baru dipakai kemarin sama PSSI ya, VinFast ya. Itu kan mobil Vietnam ya. Katanya itu adalah hasil dari ketika puluhan tahun yang lalu Presiden Ho Chi Minh mengirim anak-anak muda untuk belajar tentang itu. Jadi dalam setiap pertemuan itu mungkin karena dia adalah presiden yang gemar membaca, itu dia selalu memulai dengan menceritakan bagaimana konstelasi geopolitik, kemudian bagaimana negara-negara yang sukses membangun, apa yang bisa kita tiru, kita ikuti, seperti itu sih. Dan tentunya ditemani kopi makanya lama ya karena ya nggak langsung tanya jawab, tapi ya kalau saya pribadi tuh saya suka mendengarkan cerita seperti itu ya. Bahkan supaya precise ya, supaya pasti, dia bertanya sama staffnya waktu itu,
yang mengundang kami, dan ada di situ kan ada Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo, ada Mensesnek Pak Prasetyo Hadi, ada Wamenkyu Mas Thomas Jiwandono, ada Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Pak Aris Marsudianto, yang notabene sudah bersama-sama Pak Prabowo sejak tahun 92 ketika dia keluar dari Akmil ya dalam posisi letkol dan memilih untuk mengurus bisnis. Jadi setiap kali Pak Prabowo bertanya, nah soal pangan misalnya, malam itu Pak Prabowo tuh menelpon Menteri Pertanian. Karena kami tuh bertanya, Pak gimana harga pangan untuk Ramadan Lebaran nih, bisa stabil dan affordable nggak, terjangkau nggak? Iya katanya. Nah dia nelpon, langsung telepon Pak Amran ya, tanya gitu kan, dia langsung bertanya, harga daging kerbau bisa segini ya, saya nggak perlu sebut namanya ya, karena kalau nelponnya saya rasa boleh disampaikan di sini karena itu, tapi harganya harus segini ya. Harga pangan segini ya, siapa bisa. Jadi di depan kita semuanya, pemret, Pak Presiden menelpon Menteri Keuangan dan untuk memastikan, memerintahkan bahwa tidak ada masalah di harga pangan ketika Ramadan. Karena kan udah tinggal berapa hari lagi udah mulai, dan biasanya harga-harga itu naik ya. Betul. Soal pupuk ya, bahwa sudah ada perubahan skema yang sebelumnya kita juga udah dengar dari Menteri Pertanian dan Dirut Pupuk Indonesia, Pak Rahmat Pribadi. Sekarang itu dari pabrik langsung ke Gapoktan, sehingga nggak muter-muter dulu, sedemikian sehingga birokrasinya ada 147 aturan ya, melibatkan 13 kementerian sekarang langsung, sehingga petani bisa menerima pupuknya itu dalam tepat waktu ya, sehingga nggak telat, sehingga bisa. Nah itu hal-hal yang tapi memang gini, saya sempat nanya ya, misalnya soal dari semua cerita itu, semua niat-niat yang tadi, yang pengelolaan Danantara, efisiensi anggaran, yang katanya APBN kita selama ini bocor 30-an persen, kemudian pangan, mau menciptakan program berkaitan dengan pertanian ini, saya nggak bisa sebut spesifik ya, tapi ada yang sudah berjalan. Itu kan perlu support dari kekuatan politik, koalisi politiknya. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah karena itu Pak, ini kemudian saya yang nanya, apakah karena itu Bapak buru-buru merumuskan atau membangun koalisi permanen? Padahal kan baru 4 bulan jadi presiden. Untuk 2029 pemilu itu masih lama, tapi udah dibikin. Antara lain itu, jawabannya itu. Jadi dia ingin memastikan bahwa partai-partai politik pendukungnya itu committed ya, berkomitmen untuk mendukung program-program ini, karena program-program ini semuanya membutuhkan dana yang besar, banyak kepentingan-kepentingan yang bisa bermain di situ, kebocoran-kebocorannya juga potensinya ada, dan Presiden Prabowo mengakui bahwa memang ada masalah komunikasi yang kurang tepat, kurang akurat, sedemikian sehingga misalnya soal efisiensi anggaran segala macam harus dilakukan rekonstruksi ya, bukan koreksi. Mereka menyebutnya tuh rekonstruksi. Jadi dari yang sebelumnya, kemudian karena protes rame terutama untuk pendidikan segala macam, padahal kan yang diminta itu adalah perjalanan dinas 50%, ATK 90%-an, seremoni seperti itu nggak ada. Jadi itu yang kemudian dalam rekonstruksi itu makanya ada yang 58 triliun dikembalikan kepada 17-an KL yang dianggap program-programnya krusial harus tetap dijalankan gitu. Jadi ini adalah momen kesempatan ya Sobat Milenial and Gen Z ketika pemimpin redaksi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan isu-isu yang beredar di luar sana. Makanya ini sebelum selesai, sekali lagi ya, IDN Times
Mewawancara semuanya, kita meliput demo, ya, bisa dilihat di apa namanya, di liputan-liputan baik video maupun artikel ya. Tetapi jurnalis itu perlu bertemu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sebuah isu yang sedang hangat, supaya bisa memberikan informasi yang lebih lengkap, lebih lengkap kepada publik ya. Dan fungsi jurnalis dan media itu juga adalah melakukan fact checking ya. Nah, tapi kita tetap harus mengawasi ya, mengawasi karena tadi semua yang diomongin termasuk Danantara masih di tingkat awal banget. Jadi nggak bisa langsung percaya. Orang-orangnya juga baru 3. Kemudian 3 itu Pak Rosan, Pak Doni, Pandu, lalu ada penasehat. Tadi kan peluncurannya itu kan Pak Prabowo mengundang semua mantan presiden dan wakil presiden ya. Ada Pak Budiono, Pak JK, Pak Ma'ruf Amin. Semuanya ada di situ, jadi bareng-bareng. Pertanyaannya, misalnya ada pertanyaan gini, oke, kalau ternyata pengambilan keputusannya lambat, karena hati-hati, gimana? Apakah bisa memenuhi KPI? Nah, itu adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh pengelola Danantara ya. Jadi gimana menyeimbangkan antara governance ya dengan hasil ya? Karena ya itu tadi itu misalnya ya. Kita juga belum jelas ya, meskipun sebetulnya di apa namanya sudah ada di awal, kita taunya tadi yang oversight kan banyak banget tuh. Apakah misalnya yang jadi isu kan gini, ada yang beredar undang-undang yang mengatakan bahwa untuk keputusan bisnis yang diambil oleh pengelola Danantara itu bisa lepas dari jerat hukum, gitu kan? Karena selama ini di pengambilan keputusan di BUMN beberapa diputuskan tapi kemudian dia masuk penjara karena membuat keputusan. Nah, sudah diklarifikasi, tapi ini harus kita cek juga apakah memang itu yang berlaku, bahwa kalau pengambilan keputusan bisnis itu bisa dibuktikan tidak ada unsur kriminal ya, kriminal itu ya nggak apa-apa. Tetapi kalau ternyata memang ada unsur kriminal, nyolong duit, bocor, nggak benar, fraud, apalagi kemudian menyuap apa segala macam, ya itu masuknya kriminal, ya itu nggak bisa lepas dari jerat hukum gitu ya. Nah, jadi itu yang antara lain disampaikan. Sekali lagi semuanya ini ya, soal efisiensi anggaran, soal Danantara, soal creating employment, apalagi yang selama ini rame ya, itu baru tahap awal ya. Kita ini gini, kita ini harus teriak, harus speak up terus. Kritis Mbak ya. Bahkan menyebut soal no viral no justice ya. Kayak misalnya polisi harus diawasi dengan no viral dengan sekarang itu kan anak-anak kecil aja udah pegang handphone, bisa mendokumentasikan apa saja yang dilakukan oleh aparat ya, aparat negara, ya termasuk apa yang dilakukan oleh polisi. Jadi nggak bisa juga kemudian mau diam-diam aja. Nah, ini harus terus-menerus dilakukan, dan kita di IDN Times berkomitmen untuk terus-menerus juga melakukan pengawasan itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Wow. Sudah terjawab ya ternyata obrolan apa yang kemarin pertemuan dengan para pemimpin redaksi media. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita nanti ketemu lagi di POV Times selanjutnya dengan isu-isu yang ramai diperbincangkan di media dan bagaimanakah sudut pandang dari IDN Times. Kita bertemu lagi di POV selanjutnya. Saya Gilang Pandutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis, pamit undur diri. Sampai jumpa dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Uni. Sama-sama.